dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Karena di dalam hidup kadang kita punya musuh di dalam selimut. Musuh-musuh itu seringkali bukan orang yang jauh dari kita, tetapi seringkali juga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya kalau kamu dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka kamu tidak akan tergoncang. Sekalipun ada orang-orang yang mengkhianatimu, justru adalah orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Ada orang-orang di sekitar kamu yang tanpa kamu sadari, ternyata mereka membenci kamu. Saya sampaikan ini bukan supaya saudara mencurigai siapapun, tetapi supaya saudara belajar bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan dan dirimu sendiri. Kamu harus tahu mana sahabat, mana yang bukan. Seorang sahabat, dia akan support kamu pada waktu kamu berjuang. Kamu bisa melihat mata mereka, karena mata adalah jendela hati. Secara psikologi pun, ekspresi mata sulit disembunyikan. Orang yang tersenyum tulus, misalnya, matanya ikut berbinar. Sedangkan senyum palsu, seringkali matanya kosong. Pada waktu mereka prihatin, pada waktu mereka juga berduka cita, pada waktu kamu berduka cita, mereka ikut terpukul pada waktu kamu menderita. Mereka ikut bersedih pada waktu kamu mengalami masalah. Dan kau bisa melihat dari mata mereka pada waktu mereka ikut bersuka cita, waktu kamu memperoleh pencapaian-pencapaian yang selama ini sudah kamu kejar. Sebenarnya saudara bisa mengenali orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Pada waktu dia selalu meremehkan setiap hal yang kamu mau lakukan. Pada waktu mereka selalu meremehkan segala hal yang sedang kamu kejar. Alkitab mengajar kita cerdik dan tulus. Engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena seringkali serigala-serigala itu bukan dari luar, tapi orang yang paling dekat. Bahkan mungkin keluargamu sendiri. Siapakah yang membunuh Habel? Kakaknya sendiri, yaitu Kain. Siapakah yang menjual Yusuf? Saudara-saudaranya sendiri. Siapakah yang ingin membunuh Daud? Mertuanya sendiri. Siapakah yang mengkudeta Daud? Bukan orang lain, tetapi anaknya sendiri, yaitu Absalom. Siapa yang menjual Simson kepada musuh-musuhnya? Sehingga Simson ditangkap, rambutnya digundulin adalah istrinya sendiri, yaitu Delila. Siapakah yang mengkhianati Yesus? Muridnya sendiri, yaitu Yudas. Siapakah yang melawan Allah? Lucifer, malaikat yang diciptakan paling indah, dan dia berdiri paling dekat dengan Allah. Karena dia adalah salah satu kerub yang selalu berdiri dekat dengan hadirat Allah. Siapakah yang menghakimi Ayub? Sahabat-sahabatnya sendiri, yaitu Eliphaz, Bildad, dan Zofer. Mereka datang kepada Ayub bukan untuk menghibur, tetapi mereka datang kepada Ayub untuk mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang bersalah, makanya dia dihukum oleh Allah. Dari sini kita belajar, seringkali serigala-serigala itu adalah orang terdekat kita. Tuhan memberi gambaran ini bukan supaya saudara membenci dan mencurigai siapapun, tetapi Tuhan mau tunjukkan kepadamu bahwa orang terdekat pun bisa menjadi pengkhianat bagi hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan dan mengandalkan hidupmu sendiri. Bagaimana cara mengandalkan hidupmu? Bangun hidupmu, bangun imanmu, bangun kekuatan di dalam hidupmu, sehingga engkau bisa berdiri atas imanmu, berdiri atas kakimu sendiri. Bangun karakter yang baik, bangunlah masa depanmu. Karena yang menemani hidupmu hanya Tuhan dan dirimu sendiri, bukan orang lain. Selama kamu bisa membangun hidupmu, berjalan dengan Tuhan, punya karakter yang baik, maka sekalipun ada orang-orang yang mengkhianatimu, ada orang-orang yang kamu percaya, justru mereka yang menusuk kamu, tetapi lebih banyak orang yang mencintai kamu. Karena kamu berjalan dengan Tuhan. Alkitab berkata, musuh pun dibuatnya berdamai. Tuhan akan membuka jalan untuk anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan akan Tuhan buat berhasil. Itu sebabnya fokus hidupmu adalah berjalan dengan Tuhan. Kedua, bangun kehidupanmu. Sehingga engkau tidak perlu takut dikhianati, kamu tidak perlu takut ditinggalkan, kamu tidak perlu takut ada musuh di dalam selimut yang menusuk kamu dari belakang. Sekalipun itu keluargamu,
sekalipun itu kekasihmu, atau pasangan hidupmu, atau sahabat yang kamu percaya. Karena gugur satu akan tumbuh 1000. Artinya, mungkin satu orang mengkhianati kamu, tetapi 1000 orang akan mencari kamu. Selama kamu bisa membangun hidupmu bersama dengan Tuhan dan membangun kehidupanmu sendiri menjadi pribadi sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Dalam kitab Mazmur 27 ayat 2 berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, jangan pernah takut. Sekalipun yang tidur bersama kamu adalah ular atau serigala berbulu domba sekalipun, mereka tidak akan bisa menghancurkan kamu. Karena perlindunganmu adalah Tuhan. Yang kita belajar di sini adalah pengkhianatan bisa dari dalam. Pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang mengharapkan kejatuhanmu, orang-orang yang iri dengan kamu, kadang bukan orang yang di luar. Kadang bukan orang yang jauh di luar sana, tetapi orang-orang yang terdekat dengan kamu. Tapi sekali lagi, selama engkau mengandalkan Tuhan dan belajar membangun dirimu sendiri, jangan pernah takut. Daud sekalipun dikhianati oleh mertuanya sendiri, dikudeta oleh anaknya sendiri, tidak membuat Daud gagal, tidak membuat Daud kepahitan, tidak membuat Daud hancur. Sekalipun dia terlihat hancur, karena dia harus selalu melarikan diri, bersembunyi dari Saul. Sekalipun dia pernah terusir dari kerajaannya karena dikudeta oleh anaknya. Tetapi semua yang harus menjadi miliknya tetap kembali kepada Daud. Itu sebabnya belajar dari kehidupan Daud, bahwa dia tidak pernah takut kehilangan apapun selain kehilangan Tuhan. Ayub sekalipun dituduh dia adalah orang yang bersalah, bahwa dia layak dihukum oleh Allah. Sekalipun Ayub tidak bisa membela dirinya dan tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar, bahwa dia tidak bersalah. Dia memang sempat berkata, aku tidak bersalah. Tetapi siapa yang percaya? Teman-temannya menuduh dia. Tetapi justru Tuhanlah yang membela Ayub di hadapan teman-temannya. Sehingga teman-temannya harus minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, hanya Ayub yang boleh mendoakan mereka. Kalau Ayub mendoakan mereka, dosa mereka diampuni. Dan kalau mereka datang kepada Ayub, harus membawa korban. Sekalipun Yusuf dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya, mereka ingin Yusuf mati, mereka ingin Yusuf hancur, tetapi tangan Tuhan selalu menolong Yusuf. Sehingga sekalipun saudara-saudaranya ingin membunuh dia, mereka tidak berhasil membunuh Yusuf. Yusuf tetap menjadi nomor 1, melebihi saudara-saudaranya. Sekalipun Delilah sempat menjual Simson kepada orang-orang Filistin dengan memberitahukan rahasia kekuatan Simson demi uang, dia menjual suaminya sendiri. Tetapi pada waktu Simson tidak kepahitan kepada Delilah, maka urapan Simson kembali pada waktu dia bertobat. Siapapun musuhmu tidak akan bisa menghancurkan kamu, karena yang bisa menghancurkan kamu adalah dirimu sendiri. Selama kamu berpegang teguh kepada Tuhan, firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Itu benar terjadi. Tulis di chat, aku tidak takut. Sekalipun musuh itu ada di dekatku. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu. Engkau adalah pembela yang sempurna. Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersandar dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami tidak takut musuh-musuh kami. Sekalipun kami kadang-kadang tidak tahu siapa musuh kami yang sebenarnya. Kami kadang tidak tahu siapa yang tertawa pada waktu kami jatuh, dan siapa yang mengharapkan kegagalan kami. Tetapi yang kami tahu, bahwa mereka tidak bisa menghancurkan kami, karena kami punya Allah yang hidup. Kalau engkau ada di pihak kami,
Musuh pun kau buat berdamai. Jalan yang tertutup, Tuhan bisa buka. Itu sebabnya Tuhan berikan kami hati yang bisa terus berespon benar dan memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini, yang kehilangan iman, biarlah Engkau berikan iman, yang kehilangan kekuatan dan sukacita, biarlah mereka beroleh sukacita, yang kehilangan keluarganya karena meninggal, berikan penghiburan, yang hidupnya Tuhan Yesus mulai hancur, Engkau sanggup memulihkan, yang butuh pekerjaan, Tuhan Kau buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dan mereka mendapatkan apa yang menjadi beban doa mereka dan mereka mendapatkan jawaban dari doa mereka. Dan setiap Tuhan Yesus yang terlibat dan terlilit hutang, Engkau memberikan kelepasan dan Engkau Tuhan yang akan menolong sehingga setiap anak-anak-Mu ini mengalami kemerdekaan yang sempurna. Mereka berhasil dalam segala hal. Bisnis mereka berhasil. Janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi besok pagi di Renungan Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman atau keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau beserta